Selain ramalan Prabu Jayabaya dan Ki Ronggowarsito, ramalan Prabu Siliwangi termasuk yang sering dibicarakan orang. Banyak orang menganggap ramalan Prabu Siliwangi sebagian telah terbukti. Ramalan itu terkenal dengan nama Uga Wangsit Prabu Siliwangi, atau singkatnya dikenal dengan nama Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi bukanlah sebuah naskah kuno yang ditulis pada zaman Prabu Siliwangi. Wangsit ini memakai bahasa Sunda modern yang tidak dipakai pada zaman Prabu Siliwangi. Naskah Wangsit Siliwangi yang beredar saat ini adalah hasil gubahan seorang budayawan Sunda bernama Enang Rokayat Asura. Rokayat menggali naskah-naskah Wangsakerta yang ditulis tahun 1620 hingga tahun 1698. Naskah-naskah Wangsakerta sendiri yang berbicara tentang Prabu Siliwangi kebanyakan merujuk pada naskah-naskah yang lebih tua yang berjudul Siksa Kandang Karesinan yang ditulis tahun 1518 menggunakan bahasa Sunda kuno. Naskah ini berupa bait-bait puisi yang mengisahkan peperangan antara Prabu Siliwangi dengan putranya Prabu Kean Santang. Siliwangi bukanlah nama seseorang, melainkan gelar bagi seorang raja Sunda Galuh. Begitu pula, Pajajaran bukanlah nama sebuah kerajaan, melainkan ibu kota dari kerajaan Sunda Galuh. Tetapi karena berpusat di Pakuan Pajajaran, maka kerajaan Sunda Galuh lebih dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Para ahli meyakini ada 8 raja Sunda Galuh yang bergelar Siliwangi. Gelar ini berasal dari peristiwa Perang Bubat. Ketika itu, Prabu Linggabuana mengantarkan putrinya, Dyah Ayu Pitaloka, ke Majapahit untuk diperistri oleh Prabu Hayam Wuruk. Prabu Linggabuana hanya dikawal oleh sedikit pasukan. Pasukan pengawal ini tanpa persiapan untuk berperang, melainkan untuk kunjungan kekeluargaan. Patih Gajah Mada mengintimidasi Prabu Linggabuana agar menyatakan diri tunduk pada Majapahit. Prabu Linggabuana menolak. Akhirnya terjadilah perang yang dikenal dengan nama Perang Bubat. Di dalam perang itu, Prabu Linggabuana bersama seluruh pasukannya gugur. Putri Dyah Ayu Pitaloka pun memilih bunuh diri daripada harus dinikahi Raja Majapahit, Prabu Hayam Wuruk. Bagi rakyat Pajajaran, Prabu Linggabuana dan seluruh rombongannya yang telah gugur telah mengharumkan Pajajaran. Mereka lebih memilih mati dengan terhormat daripada menyerah. Mereka dipandang telah membela kehormatan dan harga diri rakyat Pajajaran. Oleh karena itu, kemudian ketika rakyat Pajajaran menyebut nama rajanya yang telah gugur itu dengan sebutan baru, yaitu Prabu Wangi, artinya raja yang harum. Raja-raja berikutnya bergelar Siliwangi, yang artinya raja yang menggantikan Prabu Wangi. Siliwangi yang dimaksud dalam Wangsit Siliwangi ini adalah Siliwangi terakhir, yaitu Raden Pamanah Rasa atau Pangeran Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga yang diyakini banyak ahli sebagai Siliwangi ke-8 adalah Siliwangi terakhir. Meskipun sepeninggal Sri Baduga, Pajajaran masih ada dan masih memiliki raja, tetapi tidak lagi bergelar Siliwangi. Belum diketahui alasannya mengapa begitu. Sebagian orang menduga karena kecakapan raja pengganti Siliwangi ke-8 ini tidak sebanding dengan raja-raja sebelumnya. Alasan lainnya karena saat itu Pajajaran mengalami kemunduran yang sangat tajam. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari Pajajaran. Sri Baduga atau Siliwangi ke-8 sangat terkenal karena berhasil menyatukan seluruh kerajaan di tanah Pasundan. Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran mempunyai wilayah yang sangat luas. Bahkan mampu memperluas wilayahnya sampai ke Sumatera bagian selatan. Akan tetapi, di masa tuanya, Siliwangi ini juga menyaksikan kerajaannya terpecah oleh keturunannya sendiri. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana mendirikan Pakuan Cirebon. Pada awalnya, ketika masih dipegang oleh Pangeran Cakrabuana, Cirebon masih tunduk kepada Pajajaran. Tetapi setelah Pangeran Cakrabuana menyerahkan kepemimpinan Cirebon kepada keponakannya, yaitu Raden Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon lebih tunduk kepada Demak daripada Pajajaran. Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang adalah anak pertama Siliwangi, sedangkan Sarif Hidayatullah adalah cucu Siliwangi dari putrinya yang bernama Nimas Rara Santang.
Perselisihan terbuka antara Pajajaran dengan Cirebon meruncing ketika Syarif Hidayatullah menolak untuk membayar pajak kepada Pajajaran. Cirebon lebih tunduk kepada Demak daripada kepada Pajajaran. Melihat hal itu, Siliwangi kemudian mengutus Raja Sangara untuk menegur Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah. Raja Sangara adalah anak Siliwangi yang menjadi penguasa di Pakuan Bogor. Raja Sangara dikenal juga dengan nama Prabu Kean Santang. Walang Sungsang, Nimas Rara Santang, dan Kean Santang adalah anak-anak Siliwangi dengan istrinya yang bernama Ratu Subang Larang. Di seluruh tanah Pasundan, hanya Kean Santang yang mempunyai kesaktian setara dengan Siliwangi. Oleh karena itu, Siliwangi sangat mengandalkan putranya itu. Tetapi sesampainya di Cirebon, bertemu dengan kakaknya, Pangeran Cakrabuana, dan juga dengan keponakannya, Syarif Hidayatullah, Kean Santang atau Raja Sangara malah memeluk Islam dan berbalik memihak Cirebon. Kean Santang kemudian bergelar Sunan Rahmat. Peristiwa itu membuat Siliwangi sangat marah. Merasa kerajaannya terancam perpecahan, Siliwangi berencana melakukan penyerbuan kepada Cirebon. Tetapi karena seorang patihnya mengingatkan bahwa semestinya Siliwangi malu jika berperang melawan Cirebon karena sama saja berperang dengan anak-anak dan cucunya sendiri, akhirnya Siliwangi memilih lengser dan menyerahkan tahtanya kepada Surawisesa, anaknya dari istrinya yang bernama Kentring Manik Mayang. Pada saat lengser dan meninggalkan istana, rakyat mengikuti kemana Siliwangi pergi. Siliwangi pergi ke hutan Sancang dan menghilang atau moksa di sana menjadi seekor macan putih. Sebelum moksa, Siliwangi tidak menginginkan rakyatnya sengsara gegara dirinya, maka dia memberikan pesan-pesan terakhirnya kepada rakyatnya. Pesan-pesan Siliwangi itu oleh rakyat Pajajaran dituturkan secara turun-temurun dalam bentuk pantun teka-teki yang kemudian oleh Enang Rokayat Asura disusun dalam bentuk narasi yang komprehensif menggunakan bahasa Sunda modern. Bagaimana bunyi pesan-pesan itu secara lengkap? Tonton video ini hingga selesai. Prabu Siliwangi berpesan pada rakyat Pajajaran yang ikut mundur sebelum beliau menghilang. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turun dengan kalian, dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tetapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk itu semua. Silahkan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang. Sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian, dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong. Nah, itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir.
Silakan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan. Kota takkan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak punya kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh. Tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi. Tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, tak akan terlihat. Apabila aku berbicara, tak akan terdengar. Memang, aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati juga, mempunyai jalan pikiran yang halus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berlebihan kalau bicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui sebagian-sebagian. Sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutup pohon hendelum dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting dan daun kering dan sisa potongan pepohonan. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibantung dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah. Pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Sementara itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang kendali dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu, semakin banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu, geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit.
Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan, sementara itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh, burung menetaskan telur. Riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana sini. Lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak. Yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau, sebab banyak yang mengamuk. Tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya. Seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. Tapi ada yang menghentikan. Yang menghentikan adalah seorang seberang. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan penguasa dahulu kala, dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa baru susah dianiaya. Semenjak itu berganti lagi zaman. Ganti zaman, ganti cerita. Kapan? Tidak lama setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang. Di bekas negara kita berdiri lagi sebuah negara, negara di dalam negara, dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta, bukan buta pemaksa, tapi buta tidak melihat. Segala penyakit dan penderitaan, penjahat juga, pencuri, menggerogoti rakyat yang sudah susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu semua, tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturannya hanya menjadi bahan omongan, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Wajar bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya pusuh, bulir padi banyak yang diselewengkan. Sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong. Semua diberangus janji-janji belaka, terlalu banyak orang pintar, tapi pintarnya salah arah. Pada saat itu datanglah pemuda berjanggut, datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua. Membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak dianggap. Karena pintar keblinger, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar, langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap dimasukkan ke penjara. Lalu mereka mengacak-acak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran, sebab takut ketahuan bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta semakin hari semakin berkuasa, melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mujizat datang untuk mereka. Penguasa itu akan menjadi tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti, saat munculnya anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara yang bermula dari satu daerah semakin lama semakin besar, meluas di seluruh negara. Yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut, sebabnya bertengkar memperebutkan tanah. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton, tapi tetap terbawa-bawa. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar, ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang.
para penguasa lalu menyusup dan bertengkar ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelum dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda pejanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Yang ditemui hanya gagak yang berkuar di dahan mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi. Tapi nanti setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, negara bersatu kembali. Nusa berjaya lagi sebab berdiri Ratu Adil. Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti kalian juga akan tahu. Sekarang cari oleh kalian, pemuda gembala. Silakan pergi, ingat, jangan menoleh ke belakang. Demikianlah sekilas asal-usul munculnya Wangsit Siliwangi dan bunyi dari Wangsit itu. Admin mencoba menyajikan apa adanya. Bagaimana Anda menyikapinya, semua berpulang pada Anda sendiri. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekeliruan dalam konten ini. Semoga konten ini ada manfaatnya. Salam dari Wong Turajati. Semoga Tuhan memberkati.